Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang implementasi SPK berbasis cloud pada PT Pos Indonesia untuk pengambilan keputusan operasional logistik. Perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu ada Nabil Ihsan, Ahmad Syahid, Fairuz Zuhdi, Aden Lutfil, dan saya sendiri Muhammad Makbul N. Untuk daftar isinya yaitu pengenalan SPK berbasis cloud, implementasi cloud dalam studi kasus, terus manfaat dan tantangan SPK berbasis cloud, serta kita akan membahas nih tentang kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, pengenalan SPK berbasis cloud. Pada slide ini kami akan menjelaskan bagaimana SPK berbasis cloud bekerja dan peran pentingnya dalam mendukung pengambilan keputusan di organisasi modern seperti PT Pos Indonesia. Cloud computing memungkinkan data dan aplikasi SPK disimpan serta dijalankan melalui internet, bukan di komputer lokal. Dengan teknologi ini, PT Pos Indonesia dapat mengelola data pengiriman dari seluruh Indonesia secara terpusat dan sistem bisa diakses oleh manajer dari berbagai wilayah tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. SPK berbasis cloud sangat cocok untuk perusahaan yang memiliki cakupan operasional luas seperti Pos Indonesia karena mampu memberikan analisis data secara real-time, menyajikan informasi dalam bentuk dashboard, dan membantu memilih, pengambilan keputusan memilih tindakan paling efektif berdasarkan data yang terus diperbarui secara otomatis. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Dan selanjutnya yaitu pada slide implementasi cloud dan dalam studi kasus. Dalam studi kasus ini, PT Pos Indonesia memanfaatkan layanan dari Microsoft Azure untuk mengembangkan dan menjalankan sistem SBK mereka. Nah, adapun beberapa fitur utama yang digunakan yaitu Azure Machine Learning yang digunakan untuk memprediksi lonjakan pengiriman berdasarkan data historis seperti musim liburan atau tren belanja online. Kemudian Azure SQL Database dan Azure Blob Storage yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data transaksi pengiriman dari seluruh cabang. Nah, kemudian ada Power BI yaitu pada versi cloud yang digunakan sebagai antar muka pengguna berupa dashboard interaktif yang dapat diakses oleh manajer operasional, baik di pusat maupun di daerah. Sistem ini memungkinkan Pos Indonesia menghitung kebutuhan armada, menentukan rute tercepat, dan membagi beban kerja antar kantor cabang berdasarkan volume pengiriman harian. Semua proses tersebut dilakukan otomatis oleh sistem dan hasilnya bisa langsung digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, adapun manfaat dan tantangan SPK berbasis cloud. Untuk yang pertama ada manfaat, di mana manfaat pertama ini adalah aksesibilitas real time karena data dan aplikasi disimpan di cloud. Manajer dapat mengakses laporan dan dashboard kapanpun dan dimanapun, termasuk melalui perangkat mobile. Hal ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, bahkan saat dalam perjalanan. Kemudian untuk manfaat kedua itu efisiensi biaya, di mana organisasi tidak perlu lagi membangun infrastruktur server lokal yang mahal. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan data menjadi lebih hemat karena dibebankan sesuai kebutuhan penggunaan layanan cloud. Adapun tantangannya itu yang pertama ketergantungan terhadap internet. Jika koneksi internet lambat, khususnya di daerah terpencil, maka sistem sulit diakses. Kemudian yang kedua, isu keamanan data, di mana karena semua informasi disimpan secara daring, organisasi harus memastikan sistem memiliki perlindungan yang kuat terhadap potensi kebocoran dan serangan cyber. Kemudian saya serahkan ke teman saya. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabil Ihsan. Ya, selanjutnya mengenai tentang terima kasih atas kesempatannya, kesimpulan dan rekomendasi ialah yang pertama ialah kesimpulan yang dimana implementasi SPK berbasis cloud di PT Pos Indonesia telah membantu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan operasional
yang terutama dalam distribusi logistik. Dan adapun rekomendasinya ialah perluasan integrasi dengan IoT seperti sensor suhu dan GPS untuk logistik sensitif serta seperti vaksin atau dokumen penting. Dan yang kedua ialah peningkatan backup dan keamanan data dengan audit rutin dan penggunaan keamanan cloud. Dan dalam hal ini sangat perlu dilakukan peningkatan keamanan seperti audit data rutin, enkripsi tambahan, dan pelatihan keamanan cyber bagi pegawai. Dan juga diperlukan pelatihan-pelatihan yang lain seperti untuk keberlanjutan kepada staf di cabang-cabang agar mereka dapat menggunakan dashboard SPK Cloud dengan optimal dan mandiri. Dan dengan pengembangan berkelanjutan, kami yakin dan percaya bahwa SPK berbasis cloud ini akan menjadi bagian penting dari transformasi digital PT Pos Indonesia ke depan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nabil Ihsan. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok 3. SPK di sekolah ibarat kalkulator di ujian matematika. Membantu tapi tetap butuh otak buat berpikir.